The big short on altcoins. Mau nggak mau teman-teman harus mencoba untuk main dua arah karena akan selalu ada bear market. Pasti untuk altcoin. Dan saya udah jelasin ke teman-teman sebelumnya bahwa nanti akan ada yang namanya bear market. Untuk altcoin itu pasti. Untuk Bitcoin kita harapannya di akhir tahun ini Bitcoin turunnya juga nggak separah siklus-siklus sebelumnya. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau pengen jadi kayak saya, ya misalkan dari nol dan juga bear market pun tetap aktif. For the information, saya nggak pernah mengalami 1 tahun drawdown di kripto. Bahkan ketika bull market ataupun bear market. Bear market pun ya saya ini masih dapat duit. Karena saya bisa optimize ya strategi trading dua arah yang udah saya dapatkan ya skillnya dari saya zaman SMA dulu mempelajari market keuangan. Jadi saya nggak serta-merta di sini nyalain kamera, karena saya baru 1-2 tahun tahu kripto. Ya, saya tahu kripto udah 3 siklus dan sejak saya SMA saya ini berkecimpung di dunia keuangan. Jadi dosen pula. Jadi saya bukan orang kemarin sore ya yang asal ngajarin kalian, tapi saya punya expertise ngubah duit di market sampai sekarang dengan komunitas ratusan ribu dan saya juga punya background mengajar. Itulah mengapa teman-teman kalau saya ajarin ini jauh lebih gampang paham. Saya tahu konstruk berpikir dan juga cara membuat suatu kurikulum yang baik dan juga benar. Yang saya terapkan di Akademi Kripto. Nah, kalau teman-teman lihat kadangkala memang fantasinya agak keren ya. Kalau teman-teman lihat film The Big Short. Di mana Michael Burry ya sorting the housing market in the US back in 2007 and 2008. Rasanya keren juga ya kalau kita udah cash out semua posisi kita, udah di spot bags udah nggak ada, terus kita malah short the market. Jadi ketika semua orang bilang banyak kebakaran tapi malah dia cuan sendiri. Jadi ada 3 strategi yang mana bisa teman-teman terapkan untuk the big short on altcoin. Pertama ada price action yang manipulatif. Dia naiknya berlebihan, terlalu cepat naiknya, volumenya rendah. Menunjukkan apa? Partisipasi yang ada di market untuk membeli token tersebut itu sedikit. Menunjukkan hanya 1, 2, 3 ya atau orang-orang itu quotes on quotes yang market makernya yang menaikkan harga dan retail ini yang ikut sedikit. Tapi nanti kalau harganya udah pucuk, dia konsolidasi, mau distribusi, retail-retail baru mau beli, terus kemudian harga mengalami penurunan. Kedua ya, checks yang biasanya gede ya kita ngomong yang warna kuning, kalau dia listing token tertentu di tahun ini dia banyak mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga kalau exchange itu mengalami atau melakukan yang namanya listing, kita bisa short the market di sana atau jualan barang kita ketika checks tersebut dia listing. Dan ketiga, perhatikan, pahami one last pump konsep yang akan saya ajari. Nah, untuk altcoin yang naik cepat, volume kecil, terus dia turun, itu adalah wash trading. Yang mana sering kali dilakukan oleh exchange, market maker, dan kita juga punya exchange. Saya juga sering diskusi dan juga ngobrol dengan orang dalam di exchange, market maker di exchange. Jadi ya itu pun juga alasan mengapa kita di Akademi Kripto dengan analisa internal yang kita lakukan, ini memiliki win rate yang sangat tinggi karena kita tahu barang apa aja yang digoreng. Informasi dalam exchange ini yang teman-teman mungkin di luar yang orang influencer itu ini nggak tahu karena kita tahu exchange, kita pegang juga bagaimana orang di dalam ini operate ya. Jadi ciri-ciri ya wash trading atau altcoin yang quotes on quotes digoreng oleh para market maker ini adalah satu, biasanya dia memiliki kapitalisasi pasar yang kecil. 2, volumenya ini kecil, di bawah 2 juta USD volumenya ya. Itu menunjukkan apa? Ya orang yang transaksi itu dikit. 3 ya fat finger order. Biasanya harganya ini wicking naik ke atas tapi nggak full body candle. Tapi hanya wick yang mengalami kenaikan. Ada orang yang mencoba triggering liquidity ya terjadi short squeeze dan harga mengalami kenaikan. Dan terakhir ya tiba-tiba ada sudden spike in open interest. Teman-teman bisa lihat open interest atau banyaknya orang yang bertransaksi derivatif ini bisa teman-teman gunakan platform Superchart yang ada di CoinGlass. Nah, biasanya ya token yang listing ya di kita ngomong ya checks warna kuning
ini ada kecenderungan ya untuk free money on short. Ini kita nggak food ya, tapi kita hanya melihat kecenderungan. Karena kan kita di market juga harus objektif, kita harus netral juga, dan ya kita harus bisa memanfaatkan opportunity yang dikasih di market atau opportunity apapun yang diberikan ke kita kalau kita mau beroperasi dua arah. Nah, biasanya ya listingan CEX warna kuning ini harganya terjun bebas di tahun 2025.